Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3A yang beranggotakan Ehsan Maulana, M. Fahrizal Ansari, dan Ahmad Rusaidi dengan dosen pengampu Jumaidi SAPMT dari lokal 3B reguler. Kami di sini akan menjelaskan PPT yang berjudul Domain dan DNS. Pertama, kami akan memulai menjelaskan domain, lalu domain dan sistem, dan pada akhirnya kesimpulan. Singkatnya, nama domain adalah alamat yang perlu Anda gunakan untuk membuka dan mengakses website. Perumpamaannya seperti ini. Website yang Anda miliki adalah sebuah rumah. Nah, layanan web hosting adalah tanah tempat Anda mendirikan rumah. Sedangkan domain adalah alamat yang bisa digunakan orang-orang untuk menuju rumah Anda. Jadi bisa dibilang bahwa domain adalah salah satu komponen utama website. Nama domain terdiri dari dua elemen utama, yaitu nama situs dan ekstensi. Contohnya facebook.com memuat nama situs atau Facebook dan ekstensi atau .com. Perbedaan domain dan URL. Meskipun mirip, ada beberapa perbedaan domain dan URL atau disebut Universal Resource Locator. URL merupakan alamat web lengkap yang bisa mengarahkan pengunjung ke halaman tertentu di situs. Nah, nama domain adalah bagian dari URL. URL terdiri dari protokol domain dan path atau jalur. Protokol menunjukkan apakah website memiliki sertifikat SSL. URL hanya akan memiliki path kalau mengarahkan pengunjung ke halaman tertentu sebuah website. Kemudian ada juga FQDN atau Full Qualified Domain Name atau nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat. FQDN adalah versi lengkap nama domain yang juga terdiri dari nama host. Ada berbagai jenis domain. Tidak semua nama mengikuti rumus dan aturan yang sama. Meskipun domain.com adalah yang paling populer dengan penggunaan yang mencapai sekitar 46,5% dari seluruh website di dunia. Masih ada lainnya yang bisa Anda pilih seperti domain.online dan .tor. Yang kedua, TLD atau biasa disebut top level domain. Seperti namanya, top level domain adalah nama tingkat atas dalam sistemnya di internet. Tersedia ribuan TLD yang bisa Anda gunakan, dan yang paling populer antara lain adalah .com, .org, .net, dan .edu. Daftar TLD resmi dikelola oleh organisasi bernama Internet ASICNet Numbers Authority atau IANA. Dan biasa Anda lihat di sini, IANA mencatat bahwa daftar TLD juga menyertakan CC-TLD dan GTLD. Ketiga, CC-TLD, Country Code Top Level Domain. CC-TLD hanya menggunakan dua huruf berdasarkan kode negara internasional. Misalnya OS untuk United States, JP untuk Jepang, dan ID untuk Indonesia. Biasanya pengguna CC-TLD adalah perusahaan yang membuat situs khusus bagi wilayah-wilayah tertentu dan bisa menunjukkan kepada pengunjung bahwa situs yang mereka kunjungi valid sesuai tujuan. Terakhir, GTLD atau Genetic Top Level Domain. Pada dasarnya, Generic Top Level Domain adalah TLD yang tidak menggunakan kode negara. Sebagian besar GTLD memiliki penggunaan tertentu, misalnya .edu, untuk website institusi pendidikan atau edukasi. Nah, Anda tidak harus memenuhi syarat tertentu untuk mendaftarkan GTLD, seperti .com yang tidak selalu untuk website komersial. Contoh GTLD lainnya adalah mail atau militer, gov atau pemerintah, org atau lembaga nirlaba dan organisasi, dan net yang awalnya dibuat untuk penyedia layanan internet atau ISP, tapi sekarang bisa Anda gunakan di bidang apa saja. Tipe nama lainnya second level domain. Contohnya pada yang berkaitan dengan kode negara. Contoh untuk jenis ini adalah .yo atau .ok yang digunakan oleh beberapa website perusahaan di Inggris, atau gov.ok bagi institusi pemerintah Inggris, dan .ac.ok bagi institusi akademik dan universitas di negara kerajaan tersebut.
Subdomain. Dengan subdomain, para webmaster tidak harus membeli nama tambahan jika ingin menambahkan pembagian di situsnya. Mereka cukup membuat subdomain yang bisa diarahkan ke direktori tertentu di server. Subdomain bisa menjadi opsi terbaik untuk situs kampret dan tipe konten web lainnya sebaiknya terpisah dari halaman atau situs utama. Sebagai contoh, Facebook menggunakan developers.facebook.com untuk menyediakan informasi tertentu kepada para developer web dan developer aplikasi yang ingin memanfaatkan API Facebook. Contoh lainnya adalah support.google.com atau gaming.amazon.com. Domain gratis. Yang terakhir, untuk nama variasi domain adalah domain gratis, di mana kamu bisa memperolehnya dari berbagai website browser seperti wordpress.com, Weebly, Squarespace, dan sebagainya. Nama domainnya hampir mirip dengan subdomain karena menggunakan nama website dalam domain pribadimu. Contohnya, hosting murah wordpress.com, yang berarti domain tersebut berasal dari WordPress. Dah. DNS. Anda bisa saja melakukan bypass DNS dengan cara mengetik IP address langsung di browser untuk mengakses suatu website. Namun, Anda tentu akan lebih mudah mengingat alamat domain nama domain.com daripada IP address 12.34.56.78. Tambahan lagi, IP address suatu website dapat berubah sewaktu-waktu, dan website populer seringkali mengasosiasikan beberapa IP address untuk satu domain mereka. Domain name system sebenarnya merupakan suatu network tersendiri. Jika satu DNS server tidak dapat mencocokkan suatu nama domain, dia akan bertanya atau melanjutkan pencarian ke DNS server lain, dan seterusnya hingga ditemukan IP address yang cocok. Tidak ada database lain di planet ini yang menangani request sebanyak DNS server. Itulah hal yang paling mengagumkan dari DNS server, tersebar di jutaan mesin di seluruh dunia, dihandle oleh jutaan orang atau tim IT. Namun bekerja sebagai satu database yang terintegrasi. Cara kerja DNS. 1. Mengetik nama domain.com di address bar browser. 2. Komputer kemudian melakukan koneksi ke DNS server utama user. Bisa dibilang komputermu bertanya ke DNS server, saya butuh informasi untuk mengakses nama domain.com. 3. Jika DNS server utama jadi memiliki data atau IP address dari nama domain.com, dia akan langsung memberikan informasinya ke laptop user. Namun jika DNS server utama tadi tidak memiliki data atau IP address nama domain.com, dia akan bertanya kepada DNS server lain hingga IP address nama domain.com ditemukan. Keempat, ketika komputermu sudah mendapat IP address nama domain.com, dia akan melakukan koneksi ke server hosting nama domain.com. Selanjutnya, Apache service yang menghandle koneksi, di mana Apache akan memastikan file dan folder yang benar untuk ditampilkan ke browser user. Selanjutnya, Apache service yang menghandle koneksi, di mana Apache akan memastikan file dan folder yang benar untuk ditampilkan di browser user. DNS record. Record adalah catatan basis data yang digunakan untuk menghubungkan nama domain ke alamat IP. Ini berfungsi sebagai instruksi bagi server DNS sehingga tahu website mana yang dimaksud saat domain dicari dan browser web mana tempatnya kembali. Alamat IP sederhananya bertindak sebagai titik lokasi. Tanpa nama domainmu, pengunjung situsmu harus mengetikkan alamat IP pada browser mereka untuk mengakses websitemu. DNS mengenali nama domain dengan melihat alamat IP yang terhubung melalui DNS record. Tanpa DNS, browser dan internet sama sekali tak tahu harus bagaimana dengan nama domainmu. Jenis dan fungsi. A-record menghubungkan domain atau subdomain ke alamat IP. Ini adalah fungsi utama dari DNS. A-record umumnya tampak sebagai berikut. Nama domain.com A diarahkan ke IP 4. Subnama domain.com A diarahkan ke IP 4. AAA record bekerja seperti A record tetapi menghubungkan domain ke alamat IPv6.
X sebuah alamat unik yang mengidentifikasi masing-masing perangkat atau kode yang terhubung ke internet. Nama domain.com A diarahkan ke IPv6. Canonical name. Cname merupakan nama alias sebuah domain. Dengan berdasar Cname, semua orang yang mengakses nama alias tersebut secara otomatis akan diarahkan ke nama domain yang terdapat di ARICOD. Ketika ada yang melakukan akses ke alias.com, proses DNS lookup akan menemukan record Cname yang mengarah ke nama domain.com. Kemudian proses DNS lookup yang baru akan dimulai untuk mencari IP address dari nama domain.com, yaitu 12.34.56.78. Akhirnya user alias.com akan diarahkan ke IP address 12.34.56.78. Contoh, alias.com diarahkan ke nama domain.com, lalu diarahkan lagi ke nama domain.com, diarahkan ke IP address. Mail exchange. MX record berfungsi menghubungkan kemana email harus melewati rootnya saat dikirim ke alamat email domain. Mail record tampak sebagai berikut. Nama domain.com diarahkan ke mail.namadomain.com, lalu diarahkan ke mail nama domain.com, diarahkan menjadi IP address. Nama server utama domain diatur di fitur Manage DNS Registrator Anda. Urutan input NS record tidak penting, karena jika salah satu gagal melakukan proses, NS record satunya lah yang akan menghandle request. NS, nama server. NS record mengidentifikasi server DNS yang mengatur DNS record yang mendasarinya. Dengan kata lain, DNS recordmu memberitahu sistem di mana kamu bisa mengontrol DNS record lainnya. Ini berarti DNS record harus diatur di mana domainmu didaftarkan atau pencatat domainmu. 2. Seluruh record lain bisa diperbarui di mana DNS recordmu mengarah. 3. Jika DNS recordmu tak bekerja dengan baik, seluruh record lain akan ditemukan oleh server. Contoh, nama domain.com diarahkan ke ns1.bluehost.com, lalu diarahkan ke nama domain.com, diarahkan lagi menjadi ns2.bluehost.com. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. DNS server adalah yang bertanggung jawab untuk mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem atau cache. User memberikan hostname yang mana kemudian DNS server harus berikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server atau authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak bisa ditemukan. Iterative query. User memasukkan hostname, DNS server akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS server akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Non-resorsive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. DNS recursor. DNS recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau internet service provider atau ISP. Root server. Katakanlah informasi yang Anda cari tak bisa ditemukan di ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan ID address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari.
Akan tetapi, server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui di dunia ini. Terdapat 13 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabetis dari A sampai M. Root server semacam ini dikelola organisasi seperti Internet System Consortium, PRISC, ICANN, the University of Maryland, and the US Army Research Lab. TLD 6 server. Dari root 6 server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Autoritatif 6 server. Setelah menemukan server yang diinginkan, sampailah kita pada autoritatif 6 server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up-to-date, namun tentu saja beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk kecil di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat. Kesimpulan, DNS merupakan teknologi yang memudahkan kita semua berselancar di internet. Anda tidak perlu menghafal alamat IP yang rumit untuk menuju suatu website. Penggunaan nama domain yang lebih manusiawi sangat memudahkan Anda dalam mengakses suatu website. Domain dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu TLD, CCTLD, GTLD, second level, subdomain, dan domain gratis. DNS secara mudahnya, DNS berfungsi sebagai buku telepon pada website internet. Catatan tersebut disebut sebagai port. DNS record mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah A dan A4, CNAME, MK, dan NS. 5. Komputer yang bertugas sebagai pengurus atau penyedia service DNS disebut sebagai DNS server. Terima kasih telah menyimak PPT kami. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.